Shalom, salam sehat selalu bagi kita sahabat yang baik hati, sahabat yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Marilah kita sejenak berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, karena kasih-Mu kekal kepada kami, Engkau tetap mengasihi kami hingga pada saat ini. Bapa di sorga, pada saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Biarlah kami tetap dipimpin oleh firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini dari 1 Korintus 10 ayat 3 dan 4. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Lausadado si inumon partodio di idum nasida saluhuna, ay di inum nasida do siya dolok batu partodion na mangikuti Kristus do dolok batui. Batu karang itu ialah Kristus. Pengalaman menjadi guru yang terbaik jika pengalaman tersebut dievaluasi dan mendapat pembelajaran dari sesuatu yang telah dialami. Dalam hal ini pengalaman Israel atau segala yang Tuhan kerjakan melalui Israel menjadi peringatan atau menjadi pembelajaran bagi bangsa Israel dan juga bagi kita hingga saat ini. Kepada Israel, Allah telah memberikan makanan dan minuman selama perjalanan keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Semua yang Tuhan kerjakan kepada umatnya adalah karena kemurahan Allah bagi mereka. Walau demikian, mereka tetap bersungut-sungut dan melakukan hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Mereka tetap diingatkan oleh Tuhan untuk kembali ke jalan yang benar. Mereka bertobat dan kembali ke jalan yang benar yang sesuai dengan kehendak Allah. Namun kemudian terulang kembali hingga yang masuk ke tanah perjanjian yang lahir di Mesir hanyalah Yosua dan Kaleb. Selebihnya semuanya meninggal selama di perjalanan padang gurun menuju tanah perjanjian selama 40 tahun lamanya. Hal ini menjadi pembelajaran yang sangat berharga bahwa kemurahan Tuhan bagi kita harus kita respon dengan kesetiaan kita kepadanya yang telah memelihara kehidupan kita. Jika nenek moyang Israel menerima makanan dari Allah ketika dalam perjalanan dari Mesir menuju tanah perjanjian dan menerima air dari batu yang Tuhan tunjukkan kepada Musa sehingga mereka dapat menikmati makanan dan mereka tidak haus lagi. Umat Israel sungguh menjadi saksi sejarah yang nyata atas tindakan kemurahan Tuhan. Kemudian kemurahan Tuhan bukan hanya kepada mereka, namun juga kepada seluruh dunia. Umat Israel sudah mengalami sendiri semua tindakan Tuhan kepada mereka di dalam kehidupan mereka. Mereka menyaksikan bagaimana seluruh tulah yang terjadi di Mesir untuk membebaskan Israel dari perbudakan Mesir. Mereka menyaksikan tiang awan dan tiang api yang menuntun mereka selama perjalanan di padang gurun. Mereka menyaksikan dan menikmati manna dan burung puyuh yang Tuhan anugerahkan bagi mereka. Dari semuanya itu tentunya mereka mengenal Allah yang menyertai mereka, namun dalam penyataan diri Allah melalui berbagai cara yang mereka saksikan dan nikmati, justru mereka sangat sering mengkhianati Tuhan, menduakan Tuhan, bahkan melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Mereka bahkan sanggup membuat patung anak lembu emas untuk mereka puja. Dalam hal ini, kedekatan hubungan yang sudah terikat tidak menjadi jaminan untuk menjadi setia kepada Allah. Justru mereka dengan mudahnya berpaling ke jalan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Walau kita sudah sangat dekat dengan Allah, kita harus tetap dalam kesetiaan dan penuh rasa hormat kepada Allah yang kita sembah. Seperti contoh, dua orang yang bersahabat. Mungkin saking dekatnya, begitu dekatnya satu sama lain sebagai sahabat, bisa saja tidak saling menjaga di dalam perkataan dan tindakan yang akhirnya membuat sakit hati dari antara mereka sehingga membuat retak atau rusak persahabatan tersebut. Atau jika kita lihat ketika kita melakukan hal yang biasa, seolah-olah kita sudah sangat sanggup, sangat memahami sesuatu yang kita lakukan itu, justru ketika kita sepele, kita akan jatuh ke dalam hal yang melakukan yang salah. Atau dengan istilah kalau kita pernah mendengarkan, kita tersandung biasanya bukan karena batu yang besar, tetapi karena batu yang kecil. Kurang kehati-hatian
di dalam melangkah sehingga kita menjadi terjatuh. Sesuatu yang kita lakukan sudah biasa dan kita anggap kita sudah mampu melakukannya dengan mahir. Biasanya kalau kita kurang hati-hati, kita akan jatuh kepada kesalahan yang fatal. Pengalaman Israel menjadi peringatan kepada kita untuk tidak menyombongkan hubungan kita dengan Tuhan. Justru jika kita merasa kita memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan, maka kita semakin merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Tetap mengandalkan Tuhan dan selalu memohon petunjuk Tuhan, sebab Dia adalah batu karang yang teguh. Yesus menjadi batu karang bagi kita yang menjadi dasar kehidupan kita, sehingga kita tidak gampang tergoda meninggalkan jalan yang benar. Yesus segalanya bagi kita. Dialah Tuhan yang menuntun dan menolong kita, sebagaimana Dia menolong dan menuntun Israel dalam perjalanan sejarah yang kita saksikan. Serahkanlah hidupmu hanya kepada Yesus yang adalah batu karang yang kokoh dalam hidup kita. Sehebat apapun badai kehidupan ini, kita akan tetap kuat berdiri sebab Yesus menopang dan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Engkaulah Yesus, batu karang kami, batu penjuru di dalam kehidupan kami. Biarlah kami selalu mau dituntun dan dipimpin oleh Yesus dalam kehidupan kami, dalam melakukan segala sesuatu yang harus kami kerjakan di dalam kesetiaan kepada Yesus Kristus, sehingga hidup kami ini adalah hidup yang taat kepada Yesus, yang tidak gampang digoyahkan oleh badai kehidupan. Terima kasih Tuhan, kuatkan kami di dalam menjalani kehidupan kami dan berikan kesehatan kepada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.